Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idhu ta'aluma wa'idhakura wa'idhkira wal-intifa'a wal-fadita wal-istifadita wal-ihsa'ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah selesai membahas tentang tayammum. Artinya hal-hal yang menjadikan kita diperbolehkan untuk bertayammum. Jadi tayamum itu aslinya bukan untuk mengangkat toharoh. Makanya niat tayamum itu nanti bukan nawaitu raf'il hadasil asghar, bukan raf'il hadas, tapi listibahatis sholat. Jadi hal-hal yang dengan tayamum kita jadi diperbolehkan untuk ngelakuin sholat. Yang lalu sudah kita bahas, yaitu ada 3 hal: karena ketiadaan air, karena sakit, dan karena dingin. Kemudian kita lanjut. Faslun fi syuruti tayamum. Apa saja syarat-syarat yang harus ada ketika kita akan tayamum. Jadi syarat itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada, walaupun dia adanya di luar pekerjaannya. Kalau rukun itu ada di dalam pekerjaan. Jadi kalau hilangnya syarat ini, maka ya tidak sah tayamumnya. Syurutu tayamumi asyratun. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Ini 10 itu di dalam kitab ini hanya menyebutkan 10, maka bisa jadi di kitab yang lain disebutkan lebih dari 10. Yang pertama, ayyakuna biturab. Tayamum harus dengan debu, bukan dengan tanah. Bedanya apa sih? Debu sama tanah bedanya apa? Debu itu kalau dipukul ngebul. Tanah dipukul nggak ngebul, gitu loh. Jadi debu itu sesuatu serbuk yang ada di atas permukaannya, apa saja debunya. Di permukaan tanah, di permukaannya batu, di permukaannya tembok, permukaannya motor, permukaan yang ada di atasnya namanya, kalau dipegang kresek-kresek tuh berarti ada debu di situ. Itu yang dipakai untuk bertayamum. Kalau sekarang udah gampang, tinggal ente beli debu online ada. Jadi udah dikotakin tuh, boleh.
Dia tinggal ente tuang, udah ente pakai untuk tayamum gitu loh. Ini nggak usah perlu nyari debu lagi gitu maksudnya. Bed sih banyak. Hah? Di bed temboknya banyak. Dan kamu nggak boleh debu itu ada batu nih, ente tumbuk sampai halus. Itu bukan debu. Itu batu, artinya serbuk batu gitu loh. Ya, debu itu bukan serbuk batu, bukan. Dan warnanya boleh apa saja, nggak harus putih, nggak harus kuning, nggak harus apa saja warnanya boleh. Namanya kok ada lumpur kering, kemudian berterbangan lumpurnya, warnanya hitam, boleh dipakai gitu loh. Jadi nggak harus debu itu warnanya harus bening, putih, atau kuning, atau enggak, apa saja warnanya. Yang penting dia debu gitu. Bagus tuh di itu kali itu apa namanya? Sarang nyamuk itu. Itu halus, nggak boleh. Itu apa namanya, serbuk halus kalau itu. Iya, itu kalau ente tempelin lengket semua dia malah. Nggak bisa, itu kehalusan, terlalu halus gitu. Jadi dia kresek-kresek harusnya. Halus ya nggak boleh, kehalusan. Kasar ya bukan. Kalau kasar jadinya pasir. Kalau saya tayamum pakai pasir boleh nggak, Beb? Kalau pasirnya ada debunya boleh gitu loh. Iya gitu loh. Jadi nanti kalau mau cari debu itu tadi ukurannya tadi. Jadi apapun yang ada di permukaannya sesuatu itu debu. Yang pertama, jadi harus pakai debu, nggak boleh pakai yang lainnya. Terus yang kedua, wa ayakuna tohiron, debunya itu suci, debunya itu tohir, mutohir, suci dan mensucikan. Sama dengan air, dia nggak boleh yang najis dan nggak boleh yang mustakmal, nggak boleh. Karena ada debu yang umpamanya ada orang pernah kencing di situ umpamanya, maka debunya jadinya najis. Atau debu dari tanah kuburan, yang kuburannya itu sudah ditumpuk. Beda nggak? Kuburan baru sama kuburan yang ditumbuk beda nggak tanahnya? Beda. Bedanya apa? Yang baru kan masih tanahnya kan masih ini. Kalau kuburan ditumpuk, tanahnya sudah diaduk. Jadi yang tanah tadinya bekas darah, bekas nanah, bekas rusaknya si mayat, diaduk dia. Ya kan, dikeluarin kan? Dimasukin mayat, baru ditumpuk lagi. Berarti tanah udah bercampur dengan najis. Jadinya tanah itu najis, nggak boleh. Beda sama tanah kuburan yang belum ditumpuk. Baru sekali gali, tutup. Maka tanahnya masih suci tuh, masih bersih. Belum tanah yang jadi ketika dia jadi debu di atasnya, maka debunya terhitung suci. Kalau tanahnya sudah diaduk, debunya juga jadinya najis karena dia nempel di tempat yang najis, jadinya mutanajis debunya gitu. Debu yang kena kencing jadinya apa? Mutanajis gitu loh. Lah kalau debu saya sucikan bisa nggak? Nggak bisa. Beda sama air gitu loh. Kalau air mutanajis bisa disucikan gitu loh. Ya, jadi debunya harus debu yang suci, debu yang bukan tercampur dengan najis, bukan tercampur dengan sesuatu yang apa membuat batalnya kamu bersuci gitu loh.
Dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, So'idan Thayyiban fatayammamu So'idan Thayyiban. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Yang baik itu manusia suci, jangan yang najis. So'idan ditafsirkan oleh para ulama itu namanya turab. Kan kalau tanah itu artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Tin, bukan turab. Beda nih, kalau tin tanah, kalau turab debu. Jadi kalau pakai tanah bagaimana? Nggak boleh, beda. Tanah dan debu beda gitu loh. Itu umurnya kalau pakai debu. Umurnya. Pakai kubur kalau pakai debu kan umur. Tenang. Nanti ada penjelasan. Tenang, nanti saya jelaskan. Empat mata, lu empat mata nanti. Terus yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan, dan debunya bukan debu yang mustakmal. Mustakmal itu apa? Bekas dipakai apa? Dipakai tayamum. Debu itu nggak bisa dipakai mensucikan najis, nggak bisa. Beda sama air. Kalau air tayamumnya karena bekas dipakai berwudu dan bekas dipakai mensucikan najis, jadinya mustakmal. Kalau debu, nggak pernah ada debu dipakai untuk mensucikan najis, karena najis bisa suci harus pakainya air, nggak pakai debu. Lagi debu yang mustakmal apa? Debu yang sudah dipakai untuk tayamum. Nah kalau ini debunya saya pakai nih, saya angkat, mustakmal nggak? Enggak. Yang mustakmal yang mana? Yang di tangan saya ini mustakmal. Artinya ini jadi mustakmal kalau sudah saya pakai ini. Selagi masih saya pakai ini suci nih. Lah yang rontokannya ini jadinya mustakmal. Gitu loh. Jadi debu yang rontokan dari pakaian kamu jadinya mustakmal. Ini kalau debu yang kamu pakai nih, terus kamu ketok-ketokin, kan belum dipakai. Gitu loh. Jadi yang sudah kamu pakai ini rontok, kamu tadain nih, pakai lagi nggak boleh. Atau yang sudah nempel punya orang, kamu ambil, ini pakai untuk, nggak boleh. Itu sudah mustakmal namanya, karena sudah dipakai untuk tayamum. Terus yang keempat, wa ala yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan debu itu nggak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain, umpamanya tepung atau apalagi selain tepung, semen, bedak, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti semen itu akan menghalangi debu untuk nempel kulit gitu loh. Bedak itu ketika kamu oleskan, bedaknya nempel, debunya nggak bisa lagi nempel malah gitu loh. Jadi debu sama sekali nggak boleh kecampur apa saja, sedikit pun nggak boleh, murni debu gitu loh. Walaupun barang suci gitu loh. Kalau kecampur pasir bagaimana? Ya nggak masalah, pasir kan nggak akan ikut. Ketika kamu nempelin pasir yang di atasnya ada debu, pasirnya akan jatuh gitu loh. Beda dengan serbuk seperti tepung, semen, bedak. Kalau kamu tempel dia ikut nempel. Kamu oleskan, nanti semennya nempel duluan, debunya malah nggak bisa nempel. Jadi apa? Debu nggak boleh bercampur dengan apapun. Kalau air kan boleh, kayak kena apa namanya, kalau kecampurannya kayak daun-daunan, kecampuran
pasir, nggak masalah kecampuran sesuatu yang tidak menghalangi nempelnya ke kulit. Terus yang kelima, wa ayyaksidahu, dan kamu itu menyengaja niat untuk bertayamum. Niat itu artinya di mana? Hah? Hah? Di dalam hati. Nah, kalau di dalam tayamum beda sama dalam wudhu. Dalam wudhu kamu niat diem saja udah bisa berwudhu. Nanti diem nih, nyelupin diri ke air, celup, naik lagi, selesai. Tanpa gerakan apapun boleh. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Ketika kamu niat disertai dengan gerakan pemindahan debu, gitu loh. Jadi niatnya itu dibarengi dengan gerakan pemindahan. Kalau nggak ada pemindahan, nggak termasuk niat. Contohnya apa? Ente berdiri, angin datang, anginnya bawa debu, terus nempel ke muka kamu, nempel ke tangan kamu, itu saya niat tayamum, nggak boleh, gitu loh. Berarti di situ nggak ada pergerakan kamu untuk memindahkan debu ke muka. Debu itu nempel sendiri ke muka, maka tanpa dengan pekerjaan kamu, niat kamu nggak disebut niat namanya. Jadi nggak disebut niat untuk tayamum, karena nggak ada pekerjaan apa? Pemindahan. Kalau ente suka lihat angin apa itu? Nah, itu biasanya bawa debu dia. Karena dia ngangkat tuh, diputer keangkat dia. Pas lewat dia nggak harus gede, kecil aja kan suka ente lihat tuh. Ada yang puting rumah tuh, iya. Kalau gede bawa asbes, bukan bawa. Beda sama angin di Arab. Kalau di Arab angin biasa juga bawa debu, gitu loh. Kalau di sana padang pasir, gitu loh. Jadi debunya itu keangkat. Ketika kamu diem menabrak angin itu, debunya nempel di kamu, maka kok kamu barengin niat, nggak sah. Karena nggak ada pemindahan. Beda sama begini. Begitu debunya nempel ke muka kamu, kamu ambil debunya, kamu niat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat, tempelin lagi, boleh. Gitu loh. Hah? Di muka kayak di kaki kamu, kayak di mana kamu tempelin lagi, ente niatin untuk tayamum, boleh. Gitu loh. Berarti ketika nempelin, kamu punya pemindahan, gitu loh. Dibarengi dengan pergerakan pemindahan debu. Jika cuma berdiri doang diem, saya niat tayamum angin, nggak sah. Walaupun kamu digosokkan oleh orang lain boleh, asal dengan izin kamu. Tolong dong saya tayamumim, karena saya nggak bisa gerak nih, tolong saya di tayamumin, boleh. Yang penting atas izinnya kamu. Tapi kalau tanpa izin kamu, tahu-tahu angin datang, nggak sah. Kecuali kamu tempelin lagi debunya, debu di tangan nih, atau debu di wajah, ambil lagi, untuk wajah lagi boleh. Debu di tangan, untuk tangan lagi boleh. Berarti menunjukkan adanya apa? Pergerakan pemindahan tanah. Jadi falawin tafanaklu kaan sofat hurrihu alaihi faroddadahu lam yakfih. Jikalau debu itu diterbangkan dan nempel di organ tayamum, lalu
debu itu berkeliling dan kamu meniatkan untuk tayamum, maka itu nggak sah. Jadi harus ada pergerakan, kembalikan lagi baru sah. Berarti itu nempelnya tanpa disengaja. Walaupun kamu menyengajanya dengan apa, nempelin muka begini, nggak boleh gitu loh. Kecuali kamu nempelin mukanya dengan cara apa, debu yang sudah terkumpul kamu tempelkan muka kamu boleh, terus kamu gosok. Jadi pakai apa adanya, apa niat pemindahan. Kemudian yang ke-6, wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidzorbatain. Kemudian menggosok wajahnya dan tangannya. Tayamum cuman 2 tempat. Apa? Muka sama tangan. Nggak usah kumur-kumur loh. Lo tayamum mau kumur-kumur repot nanti. Kalau makan daging babi ya. Nah, 7 kali. Tapi kalau tayamum untuk toharoh, untuk diperbolehkannya sholat, cukup muka sama kedua tangan, dan dengan 2 pukulan. Bukan, 2 pukulan itu pertama untuk wajah, pukul lagi untuk tangan, gitu maksudnya. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk kedua tangan. Iya. Nambah boleh nggak? Boleh kalau memang belum rata gitu loh. Kurang nggak boleh, karena nggak mungkin 1 cukup, nggak mungkin gitu loh. Makanya kok saya tangan 2 nih tempel, 2 tangan nih 1 tempel, kita 2 pukulan nih untuk wajah. Yang ini untuk mana? Dan yang ini tetap harus 2 gitu loh. Nggak cukup kalau 1 nggak cukup gitu loh. 2 itu yang kanan kiri, yang kanan. Iya. Artinya kalau umpamanya kok tangan yang pertama nih nempel lagi, ini kan udah 2 nih. 1-nya mau saya pakai untuk wajah, 1-nya tangan. Lah yang ini kan kurang 1 berarti. Ini pakai lagi udah nggak boleh, takmal gitu loh. Dia memang harus pakai 2 pukulan, 2 tempelan gitu loh. Dan nanti nempelinnya sampai debunya itu naik, keangkat gitu loh. Jadi di apa? Syaratnya membasuh mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Ada yang mengatakan boleh pakai 1 pukulan dengan menggunakan potongan kain. Nih tapi khilaf. Artinya kamu megang kain, nanti kain yang 1 untuk wajah, kain yang sebelahnya untuk kedua tangan. Tapi kalau mau pakai yang muktamad, ya pakainya kedua tangan dengan 2 pukulan. Kalau itu 2 kali pengambilan debu maksudnya. Terus yang ke-7, wa ayuzilan najasata awalan, dan menghilangkan najis terlebih dahulu. Artinya sebelum kamu tayamum, badan kamu harus sudah nggak ada najis. Kenapa? Karena debu nggak bisa ngilangin najis. Jadi kalau kamu kok masih ada najis gimana? Nggak ada airnya.
Gimana? Hormat waktu akhirnya, gitu loh. Nggak bisa tayamum akhirnya. Kenapa? Karena masih ada najis, gitu loh. Jadi najis itu lebih kuat daripada tayamum. Beda sama wudhu. Kalau wudhu boleh kamu wudhu dulu baru ngilangin najis, boleh. Jadi namanya kok apa namanya, di paha kamu ada tai ayam nih, ente wudhu, selesai wudhu baru ngilangin najis tai ayam, boleh, gak ada masalah, gitu loh. Karena air tadi itu bisa mengangkat najis. Tapi kalau debu nggak bisa. Jadi sebelum kamu tayamum, najisnya harus semuanya hilang. Mau itu najis perak, mau najis kencing, harus hilang semuanya, gitu loh. Kalau najis itu kan bisa dipakein batu. Tapi kalau najis yang lain, nanti ketempelan, kesiram darah, nanti kena kotoran, kena kencing kamu, atau pas beraknya main ceret, yang nggak bisa pakai batu, terus nggak ada air, ya udah kamu nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, gitu. Terus gimana? Ya hormat waktu, nanti ada air, bersuci, baru wudhu, qadha. Beda sama halnya orang yang tayamum dalam keadaan telanjang, boleh. Jadi waktu tayamum telanjang dia nih, setelah tayamum baru pakai baju, boleh. Tapi kalau kamu tayamum dalam keadaan najis, nggak boleh. Sama dengan nanti tayamum dalam keadaan kamu belum tahu arahnya kiblat, nggak boleh. Jadi sebelum tayamum harus tahu dulu arahnya kiblat, sudah menentukan, oh kiblat ke sana, baru saya boleh tayamum. Jadi bersihin najis, tahu arah kiblat, baru kamu boleh tayamum. Kalau pakai baju boleh belakangan. Kenapa? Karena sebagian pendapat mengatakan, ada yang mengatakan sah sholatnya orang yang telanjang dan dia nggak harus mengqadha sholat. Seperti orang yang orang yang di hutan, bajunya cuma satu, kena najis, nggak bisa disucikan, udah masuk waktu, sampai sudah hampir habis waktu, ya mau nggak mau sholatnya telanjang dalam keadaan rokhsah namanya, dan tidak perlu qadha, darurat. Makanya tayamum dalam keadaan telanjang boleh. Nanti setelah tayamum baru pakai baju. Terus yang ke-8 adalah wa ayyajtahida fil kiblati qoblahu, dan sudah berijtihad tentang arahnya kiblat. Ini kalau ini kan biasanya yang disebut menentukan arah kiblat bukan di tempat hadir, bukan di kondisi kamu di rumah kamu, bukan, tapi di dalam kondisi musafir, gitu loh. Kalau musafir, pas kamu musafir nggak ada air, ente mau tayamum, maka kamu harus istihad kiblat dulu. Kalau nggak sah. Nah, kalau kamu kok di rumah sendiri, ya nggak usah nentuin lagi, udah hafal arahnya kiblat, tinggal langsung tayamum.
Terus yang ke-9, wa ayaqa'a ba'da dukhulil waqti, dan harus sudah masuknya waktu. Kok belum masuk waktu gimana? Nggak boleh. Kenapa? Karena mungkin datang air. Gitu loh. Makanya masuk waktu juga ada yang mengatakan diakhirkan. Kenapa? Karena mungkin ada air gitu loh. Cari sorong hari nggak ada air, gitu tayang hujan turun. Nah, ya kan kemarin dibahas. Kalau saya kok tayamum di awal waktu, tapi dapat berjamaah. Kalau saya tayamum di akhir waktu tidak berjamaah, mendingan di awal waktu dengan berjamaah. Loh. Akhir waktu kenapa? Saya menunggu kemungkinan adanya air. Karena tempat kamu itu tempat yang nggak pernah kosong air, tiba-tiba kosong air. Mungkin nanti ada air, saya mau belakangan aja lah. Tapi nggak berjamaah, ya lebih afdol berjamaah. Nanti kalau pas di akhir ada air, ya tinggal di qadha. Karena sama, ente mau di awal mau di akhir, kalau emangnya tempatnya itu tempat yang jarang ada yang biasa ada air, kok tiba-tiba nggak ada air, kamu tayamum tetap wajib qadha. Jadi menentukan kamu sudah berada di dalam waktu. Nah, kalau sholat sunnah, sholat untuk jenazah, wudhunya, tayamumnya setelah jenazahnya suci, sudah dimandiin lengkap semua, mapan, baru tayamum. Kalau untuk istisqa, sholat minta hujan, kapan tayamumnya? Ketika orang sudah semuanya kumpul, sudah mulai mau sholat nih, masing-masing tayamum, baru sholat. Terus yang ke-10, wa ayyatayammama likulli fardhin ainin, dan tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu ain. Makanya sholat itu sehari kalau kamu tayamum ya 5 kali tayamum, karena satu sholat fardu, satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu, nggak boleh untuk fardu yang lainnya. Nah, kalau setelah saya sholat fardu boleh nggak sunnah? Boleh, dengan tayamumnya sholat niat fardu tadi, boleh untuk sholat sunnah. Tapi kalau tayamumnya niat untuk sholat sunnah, tidak boleh untuk sholat fardu. Jadi saya mau tayamum nih untuk sholat mayit, terus habis itu mau sholat fardu, nggak boleh. Terus saya niat tayamum untuk baca Quran, niat tayamum untuk mengangkat Quran, niat tayamum untuk sholat sunnah qobliyah, terus harus tayamum lagi untuk sholat fardunya. Jadi satu tayamum hanya boleh untuk satu sholat fardu. Adapun sholat sunnah, satu tayamum boleh untuk berkali-kali sholat sunnah. Taraweh cukup sekali tayamum. Kalau taraweh berkali-kali, kamu ketinggalan imam,
Oh, sholat tayamum lagi, sholat tayamum lagi. Cukup sekali tayamum, boleh untuk banyak sholat sunnah. Kalau sholat jenazah boleh berkali-kali, walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi dihitung seperti sunnah. Jadi ada mayatnya 3 nih, mau disolatkan, cukup sekali tayamum. Nanti jenazahnya geser, sholat lagi, geser, sholat lagi, boleh gitu loh. Nggak harus satu jenazah satu tayamum, enggak. Tapi kalau fardu ain, maka dikatakan di sini satu tayamum hanya untuk satu fardu ain gitu loh, bukan fardu kifayah. Kalau kifayah boleh berkali-kali. Fardu kifayah bisa berubah jadi fardu ain. Ketika apa? Satu kampung yang bisa nyolatin cuman kamu. Jadinya fardu ain. Dan itu pun boleh berkali-kali. Jadi walaupun hukumnya fardu ain, tapi ainnya karena naik derajat dari kifayah. Hukumnya sama sunnah. Jadi kok sekampung yang bisa mandiin cuman ente, yang bisa nyolatin kamu wajib. Kalau enggak gimana? Dosa. Kamu enggak boleh. Dosa semua. Kampung kandang. Kampung kandang namanya. Kampung satu orang. Yang itu yang ada kampung iblis itu kan. Kampung iblis itu ada. Coba. Pengudinya iblis kawin. Terus setelah bicara syarat-syarat tayamum, terus bicara apa lagi? Rukunnya tayamum. Faslun fi arkani tayamum. Rukun-rukunnya tayamum. Furudut tayamumi khamsatun, ada 5. Rukun tayamum ada 5. Al awalu an-naklu, yang pertama apa? Naklu, pemindahan. Rukun tuh kalau nggak ada pemindahan, iya nggak termasuk ngerjain rukun gitu. Kayak tadi debu kena angin nempel, ya kamu nggak ngerjain rukun karena nggak adanya naklun, pemindahan. Terus yang kedua, aniyatul istibahah, niat untuk memohon diperbolehkan sholat, bukan niat untuk raf'ul hadas. Saya niat untuk mengangkat hadas, nggak sah tayamumnya gitu loh. Karena tayamum nggak bisa ngangkat hadas. Tayamum itu hanya rohsoh, hanya sebuah keringanan, kamu diperbolehkan untuk sholat gitu loh, dengan adanya tayamum. Jadi niatnya apa? Istibahatis sholat. Kalau saya niat untuk diperbolehkan sholat. Atau sama dengan diperbolehkan mengangkat mushaf, diperbolehkan membaca Quran gitu loh. Jadi saya niat untuk diperbolehkan baca Quran, bukan niat untuk mengangkat hadas.
Jadi niatnya apa? Istibahah. Jadi ada niat untuk apa? Istibahah, ada nakal. Ini dua hal yang berbeda nih. Nakal itu nepuk, terus apa? Niat apa? Istibahah. Jadi niat istibahahnya itu kalau kamu wudhu kan dimulai dari kapan? Basuhan pertama. Kalau ini niatnya dari mulai tepukan. Dimulai tepukan kamu niat, dan niat itu harus langgeng sampai basuh. Bisa saja ini nepuk belum sampai berubah niatnya, terus lanjut, nggak boleh. Kayak misalnya kamu baru nepuk niat mau istibahah, ribut orang, ada air, wah ada air nih, niat kamu berubah tuh. Oh nggak ada, lanjut, nggak boleh, karena kamu sudah niat rusak tadi tuh, niat kamu putus gitu loh, ulang harusnya. Ini nggak boleh putus, dari mulai nempel harus sampai ke wajah, niatnya harus langgeng gitu loh, nggak boleh diputus oleh suatu. Lah kalau apa? Ketika kamu sedang tayamum, kemudian ada kemungkinan air, batal tayamumnya. Ada kemungkinan, baru kemungkinan. Tapi kalau kamu lagi sholat, ada kemungkinan air, nggak batal sholatnya. Terus kalau lagi sholat nyata ada air, baru batal gitu loh. Hujan batal. Ada orang sholat batal sholatnya tuh gitu loh. Tapi kalau lagi tayamum menyangka ada air, kayak apa? Orang lari semua, wah datang tinggi nih, batal. Walaupun udah akhir-akhir waktu. Iya, artinya ketika masih adanya kesempatan untuk mengambil air gitu, kalau sudah nggak ada kesempatan ngambil air, maka tayamum. Nanti ada yang namanya sholat fardu itu nanti bisa kita ulang 4 kali, nanti ada. Bukan sekali doang. Bukan sekali. 4 kali. Ulang-ulang sholat fardu. Iya, tadi kan apa namanya, hormat waktu, tayamum, ada air qadha, terus sunnah lagi ada 4 kali. Di satu sholat fardu boleh diulang 4 kali. Ini duhur, satu duhur nih boleh sholat duhur 4 kali. Awal waktu ini hormat waktu. Kenapa? Najis ini hormat waktu. Terus ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menghilangkan najis, tapi nggak cukup untuk wudhu, udah tayamum, sholat lagi. Air datang, sholat zuhur lagi, terus sunnah lagi, i'adah. Sholat itu sunnah hukumnya. Yang kedua tadi apa? Niat untuk listibahatis sholat. Terus wajibu kornuha bidzorbi, dan wajib menyertakan niat dengan tepukan. Niatnya bareng dengan tepukan tadi.
tidamatuha ilal mashi, dan niat tadi langgeng sampai pengusapan. Nggak boleh niatnya putus di tengah jalan. Lagi nempel mau masak kentut umpamanya, setelah kentut terusin, nggak boleh gitu loh, karena yang membatalkan wudhu sama dengan yang membatalkan tayamum. Jadi walaupun pemindahan debu itu bukan termasuk rukun yang pertama, artinya bukan rukun yang dituju, tapi pemindahan debu itu adalah penampakan adanya niat gitu loh. Kalau kamu nggak ada pemindahan, nggak nampak adanya niat, walaupun nanti pada kejadiannya yang diutamakan ya usapannya ke wajah, tapi tepukan dan pemindahan itu termasuk apa? Penampakan dari niat gitu loh. Bukan niatnya, tapi penampakan dari niat. Kalau wudhu kan kamu ngambil air nggak perlu niat. Ketika basuh wajah baru niat gitu loh. Beda sama tayamum. Tayamum dari awal tepukan dibarengi dengan niat. Wa inna wa bitayammumihi istibahatal fardhi shalla fardhon wa naqlan. Terus ini yang utama lagi. Maka jikalau niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu, maka ia boleh fardu dan sunnah. Jadi kalau kamu kok niatnya saya mau tayamum untuk sholat fardu, juga diperbolehkan untuk sholat sunnah. Wa in lam yastabihu, meskipun ia tidak niat untuk diperbolehkannya sholat sunnah, tapi karena adanya sholat fardu, maka yang lebih kuat, yang kecil ngikut. Awis tibahatan nafli awis sholati aw sholatal janazah lam yusolli bihi fardhon. Adapun kalau kamu niatnya untuk istibah sholat sunnah atau sholat doang atau sholat jenazah, maka yang nggak boleh untuk sholat fardu. Jadi sholat tayamum sholat sunnah atau tayamum sholat doang. Nanti sholat doang itu maksudnya niat apa? Tayamum untuk apa? Bukan untuk sholat apa namanya, sholat mutlak, sunnah mutlak, atau tayamum untuk mengangkat Quran atau membaca Quran, maka itu sudah nggak boleh lagi untuk sholat fardu. Walaupun kamu belum pakai sholat kan tadi, saya tayamum untuk baca Quran, kan belum dipakai untuk sholat, tapi sudah ngelakuin satu hal yang nggak boleh kamu kerjakan kecuali pakai toharoh gitu loh. Maka nggak boleh lagi ngerjain yang lain, harus mengulang tayamumnya dengan fardu. Jenazah begitu pula, kamu sholat jenazah nggak boleh lagi sholat fardu. Jadi
Di dalam tayamum itu ada 3 tingkatan niat. Tingkatan yang paling tinggi adalah niat untuk sholat fardu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sholat untuk sholat sunnah. Tingkatan yang ketiga adalah untuk mengangkat baca Quran, untuk mengangkat Quran, atau untuk hal-hal yang lainnya yang perlu untuk tayamum, kayak apa contohnya? Tawaf. Jadi ada 3 tingkatan niat di dalam tayamum. Tayamum sholat sunnah nggak boleh nanti untuk kifayah, gitu loh maksudnya. Walaupun hitungan kifayah itu sunnah, tapi tingkatnya lebih tinggi dari sunnah, lebih rendah dari ain, gitu maksudnya. Jadi ada ain, ada kifayah, ada sunnah. Ada 3 tingkatan di dalam tayamum. Terus asal itu yang rukun yang ketiga apa? Mashul wajhi, mashu wajhihi, mengusap wajahnya. Batasannya mana? Seperti batasan wudu pakai air. Tas semua sampai samping, sampai beda sama air. Kalau air, kalau bulunya tipis tetap harus sampai. Kalau bulunya tebel cukup luarnya. Kalau tayamum mau tipis mau tebel cukup luarnya. Kalau ente mau gosok pakai debu, akhirnya kotor semua badan kita. Yang sering kadang lupa ketika membasuh wajah itu mana? Yang sering nggak kena? Yang sering, karena kan ketika ngusap, kalau air kan bisa meler, kalau debu kan nggak bisa, jadi harus kamu gitu loh, jadi pastikan itu kena gitu. Terus yang keempat, arabiu mashu yadaini ila mirfaqain, membasuh mengusap kedua tangan sampai siku. Ini sama dengan wudu, ya. Makanya tadi kan diusahakan dengan 2 pukulan, minimal 2 pukulan. Kalau 2 pukulan kok nggak rata, ya tambah lagi, gitu aja, nggak usah ribet. Ini harus 2 pukulan lebih nggak boleh, ya enggak, gitu, minimal 2 pukulan. Kalau 2 kok nggak bisa rata, ya tambah lagi. Terus yang kelima apa? Tartib baina mashain, berurutan di dalam membasuh mengusap keduanya. Tapi berurutan itu jangan dibalik, tangan dulu baru wajah, tapi wajah dulu baru tangan. Kemudian wa sunanuhu, dan sunnahnya tayamum. Atas miyah yang pertama membaca bismillah, sama kayak wudu, bersiwak,
menghadap kiblat. Sama nih semua sunnah-sunnah wudhu boleh dikerjakan dalam sunnahnya tayamum. Terus wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan sunnah. Yang kiri dulu boleh tapi nggak dapat sunnah. Kalau kamu yang kiri dulu, sunnahnya yang kanan dulu. Terus wa mashi a'lal wajhi, dan mengusapnya wajah yang atas dulu baru ke bawah. Jangan bawah dulu baru ke atas. Sunnahnya begitu. Wudu ya sama begitu, mengusapnya dari atas kemudian ke bawah. Terus wa tahfiful ghubar, dan meringankan debunya. Debunya diringankan, maksudnya jangan tebel. Makanya ketika mukul kemudian ketuk. Nah, kalau begini boleh nggak, Beb? Boleh, tapi nanti takutnya habis, maksudnya. Yang penting tujuannya diketuk biar tipis gitu maksudnya. Terus wal mualat, dan berkesinambungan dalam tayamum dengan memperkirakan seperti wudhu. Berkesinambungan itu maksudnya setelah rukun yang satu bersambung kepada rukun yang kedua, jangan kelamaan. Jangan kelamaan itu hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau kelamaan boleh, gitu loh. Tidak membatalkan. Itu doang. Nanti habis wajah nih, wudhu nih wajah. Telepon 2 jam, wudhu tangan boleh. Karena mualahnya hukumnya sunnah. Beda sama mualahnya hukumnya wajib. Berarti nggak boleh ada jeda gitu loh. Langsung. Kalau mualahnya sunnah, berarti kamu jeda panjang juga boleh. Jadi basuh wajah nih, terus rokokan dulu ente jalan-jalan boleh, yang penting niatnya nggak putus. Yang repot kan putus niat. Jadi kalau mau langsung hukumnya apa? Sunnah. Lah ukuran langsungnya apa? Ya sekira-kira seperti air. Ini kalau saya basuh air itu akan kering berapa lama gitu loh. Maka debu juga dikira-kira seperti air. Terus wa tafriqul asabi' indal darbi, dan merenggangkan jari jemari ketika memukulkan ke debu. Bukan ketika nempel direnggangin. Jangan begini. Nanti sela-sela kamu nggak masuk debu. Nah, debu kalau dipukul akan naik dia, biar ngisi sela-sela ini gitu loh. Kalau begini kamu pukulkan, jadinya nggak masuk ke sela-sela. Dipukul renggangkan. Sunnahnya direnggangkan. Terus wa naz'ul khatam fi dzurbatil ula litakuna mashul wajhi bi jamil yadain. Kemudian melepas cincin pada pukulan yang pertama. Pukulan yang pertama kamu pakai cincin, sunnahnya dilepas, bukan wajib. Terus wa yajibu naz'uhu fi dzurbatis tsaniyah, dan wajib melepas cincin pada pukulan yang kedua. Bedanya apa? Ya? Pukulan yang pertama sunnah melepas cincin. Pukulan yang kedua wajib melepas
cincin. Bedanya apa? Hah? Hah? Gosok jari kenapa? Tangan soalnya kan. Ya, kalau biasanya ke tangan biar gelas-gelas. Nyambung nggak? Hah? Nggak nyambung. Pukulan yang pertama yang mau dipakai wudhu mana? Yang basuh wajah. Walaupun ada cincin, nggak ada hubungannya sama wajah. Basuh aja wajahnya. Sunahnya dicopot. Kalau nggak apa-apa. Begitu pukulan yang kedua, wajib nyopot cincin. Kenapa? Karena belakangnya cincin itu kulit yang harus kena debu, gitu loh. Kalau pakai cincin, dia nggak bakal masuk debu. Berarti tayamum kamu nggak rata jadinya. Jadi nggak sah lah tayamumnya, gitu loh. Beda sama air. Kalau wudhu nggak wajib melepas cincin. Kenapa? Cukup nanti goyang-goyangin air. Lah kalau debu nggak bisa, gitu loh. Jadi basuh. Pukulan yang pertama sunnah melepas cincin, pukulan yang kedua wajib melepas cincin. Karena pukulan yang kedua untuk mengusap tangan, dan termasuk usapan itu di belakangnya cincin tadi wajib diusap, gitu loh. Terus wamin sunanihi imrarul yadi alal udwi. Dan termasuk sunnah-sunnahnya tayamum juga, yaitu melewatkan tangan di atas organ-organ tayamum, sebagaimana menggosok waktu berwudu. Sunnahnya. Terus wa mashul ududi, dan mengusap tangan atas seperti wudu. Wa adamu tikrar, ini yang nggak beda nih, yang nggak boleh sama nih apa? Tidak membolak-balik, tidak mengulang-ulang untuk mengusap. Kalau wudu sunnahnya 3 kali. Kalau wudu soal tayamum 3 kali gimana? Kotor. Nah, sekali aja udah debu semua, kok 3 kali ya? Kayak bedakan ente jadinya. Oh, yang pertama aja sunnahnya diringankan, diketok-ketok gitu loh. Kok malah 3 kali ya? Sama aja. Terus wal istiqbalu wasyahadatani ba'dahu, kemudian menghadap kiblat dan bersyahadat setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ini doanya doa sama setelah kamu wudu. Ya, apapun yang disunahkan di dalam wudu sebagiannya menjadi juga sunnah dalam tayamum, kecuali tadi mengulang-ulang 3 kali basuhan atau usapan, itu tidak bagi tayamum. Waman lam yajid ma'an wala turaban shalla fardhon wahdah. Dan siapa saja yang tidak menemukan air dan juga tidak debu, maka sholat fardu saja. Namanya lihurmatil waktu. Dan sholat fardu hormat waktu itu yang dibaca cukup yang sunnah, yang wajib, nggak usah baca yang sunnahnya, gitu loh. Jadi kayak bacaan ruku, bacaan nggak usah dibaca, gitu loh. Kenapa? Karena ini kamu sholat hanya untuk menghormati waktu, gitu. Gerakannya aja, Fatihah, gerakan terus sampai nanti tahiyat.
Dan membatalkan tayamum semua yang membatalkan wudu. Dan sholat sunnah itu nggak ada, sholat sunnah hormat waktu nggak ada. Hormat waktu adanya dalam wajib fardu gitu loh. Oh saya mau hormat waktu qobliyah ba'diyah nggak ada gitu loh. Hormat waktu itu hanya untuk yang wajib saja. Wa'ada bilma, dan mengulang sholatnya ketika adanya air. Atau dengan sebab menemukan debu. Jadi ini alasannya nih, kalau kamu kok nggak nemu debu, nggak nemu air, gimana? Hormat waktu. Kok nemu debu, gimana? Tayamum, terus sholat lagi. Kok nemu air? Hah? Wudu. Allah. Terus sunnah i'adah. Jadi satu sholat bisa diulang 4 kali. Ketika nggak nemu debu, nggak nemu air, maka sholat hormat waktu. Kok nemunya debu, maka tayamum. Kok nemu lagi setelah itu air, maka qadha. Terus sunnah lagi ya ada. Begitupun dalam sholat Jumat, wajib sholatnya tetap, walaupun dengan hormat. Kenapa? Karena nggak nemu apa? Debu, nggak nemu. Kok adanya cuma debu, bagaimana? Ya sholat. Ini kalau nemu air baru ya ada. Atau tayam, apa namanya? Qadha. Jadi hukumnya qadha bagaimana? Bagi yang tempatnya itu biasa ada air, kok tiba-tiba nggak ada air, maka kamu tayamum. Ketika ada air, maka qadha. Kalau tempat kamu itu biasanya nggak ada air, nggak perlu qadha. Gitu loh. Di tempat itu sepanjang tahun biasanya nggak ada air, ya kamu tayamum tiap hari. Kok tiba-tiba air ada, nggak perlu qadha. Nah, tapi kalau tadi ente lagi tayamum, kok tiba-tiba mengira-ngira waktu mau sholat nih ada air, batal tayamumnya. Mengira. Lah kalau kamu lagi sholat, kok tiba-tiba mengira-ngira ada air, nggak usah dibatalin, terusin sholatnya. Kecuali nyata ada air, baru sholatnya batal. Di tempat yang biasa ada air. Kalau di tempat yang nggak biasa ada air, lagi sholat, hujan, terusin aja. Itulah bedanya nih, gitu loh. Tidak membatalkan sholat. Tapi di tempat yang biasa ada air, kok tiba-tiba datang hujan, maka sholatnya batal. Atau umpamanya kok ada orang teriak, ini lagi apa? Wudhu, lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba saya punya air.
Gimana? Ada yang teriak nih. Saya punya air. Batal nggak sholatnya? Hah? Enggak, orang luar. Ini lagi sholat nih. Ada orang di luar teriak saya punya air. Kalau kamu lagi tayamum, ada orang yang teriak, kemudian kamu tergerak untuk ngambil, maka putus niatnya. Kok dia nambahin untuk minum? Nah, repot nih. Saya ada air hanya untuk minum. Tayamum lagi. Tapi kalau dia teriaknya saya menawarkan minum bagi yang haus, saya punya air. Berarti nyebut airnya belakangan, minumnya duluan. Ketika dia nyebut minum, kamu nggak mikirkan air untuk wudhu. Tapi ketika dia nyebutnya saya punya air, kamu langsung terpikir wudhu gitu loh. Ternyata dia ngomong hanya untuk minum. Lu ngomong pakai berhenti segala buat sholat. Benar lu ngomong gitu kan yang jelas. Kalau kamu lagi tayamum, niatnya nggak langgeng jadinya, gitu loh. Kamu udah sholat. Nah, kalau kamunya udah sholat, menyangka ada air, walaupun dia teriak, sangkaan, gitu kan, bukan nyata. Yang membatalkan sholatnya tayamum itu kalau nyata ada air, gitu loh. Baru sholatnya batal. Kayak tadi mobil tangki lewat, orang baris ngantri air, ente lihat, batal. Atau adanya apa? Hujan. Inilah apa yang menjadi seputar yang wajib kita ketahui tentang tayamum ya. Terus bab berikutnya kita akan mulai membahas bab yang paling ruwet, bab haid, nifas dan istihadah. Bukan bagian ente, tapi ente wajib tahu. Punya istri sih. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la diktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi tahsi suhbi walhamdulillahi
fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.